Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Menjulangnya atas bukit Kala, terang benderang salibmu, Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah jaya kasih yang mesra, bagai peluru yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. The cross, O Christ, thy wondrous love revealing, awakes our hearts as with the light of morn, and pardon over our sinful spirits stealing, tells us that we in thee have been reborn.
to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To You, Lord, I surrender. In You I found my strength, and now I give my life for the glory of Your name. Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior.
Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya. Kami mengucapkan selamat datang di dalam kebaktian Minggu 20 September 2020 GKI Harapan Jaya. Tema di dalam kebaktian Minggu ini ialah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita, dan pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Setelah kebaktian minggu ini, tepatnya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, akan dilaksanakan sekolah minggu online GKI Harapan Jaya melalui Zoom meeting, conference. Mari setiap orang tua mengingatkan anak sekolah minggu untuk mengikuti sekolah minggu online tersebut. Untuk kegiatan lainnya, umat dapat melihat di warta jemaat. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri. Umat yang terkasih, apakah kita sungguh rindu untuk beribadah kepada Tuhan, membawa seluruh diri kita mendekat kepadanya? Sama seperti kerinduan Yosua yang tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kau akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian pun seharusnya kita datang dan beribadah pada Tuhan. Karena itu, mari kita puji Dia dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian pada hari Minggu ini di dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, saudara-saudara.
Umat Tuhan, tema minggu ini adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Melalui tema ini, kita sebagai umat diingatkan untuk dapat mengerti dan memahami bahwa semua orang percaya pada hakikatnya dipanggil untuk hidup bekerja dan melayani Tuhan dengan sukacita. Efesus 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Marilah kini kita menyanyikan Kidung Jemaat 405, "Kaulah ya Tuhan surya hidupku." Umat Tuhan, adakah di antara kita yang pernah menjalani hidup ini dengan sempurna? Bukankah seringkali kita jatuh pada pelanggaran dan kesalahan yang mendukakan hati Tuhan hanya karena ego menguasai kita? Sebagai para pengikut Kristus, kita kadang tidak menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Sebaliknya, kita justru menempatkan diri kita sendiri sebagai pusat kehidupan. Kita hanya mengejar apa yang kita inginkan dan bukan apa yang Yesus inginkan. Kini mari kita sejenak melihat kehidupan kita, mengakui setiap dosa yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami karena nafsu seringkali menguasai diri kami. Ampunilah kami yang seringkali berfokus pada diri dan keinginan kami sendiri, bukan pada kehendak-Mu. Kini kami mengakui segala kesalahan dan kelemahan kami. Tuhan, tolonglah kami, baharui hati kami, sehingga kami sungguh mampu menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan senantiasa mengandalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami mau berubah dan menjadi anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Saudara, kita adalah orang yang berdosa dan membutuhkan kasih pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, setelah kita bersama mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan, kini kita akan bersama menerima berita anugerah yang diambil dari Mazmur 121 ayat yang kedua sampai 3, yang berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 329, Tinggal Sertaku. Silakan duduk umat Tuhan. Saudara, sesaat lagi kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu di hari Minggu ini. Kami bersyukur jika Tuhan boleh terus memelihara dan menuntun kehidupan kami. Sesaat lagi ya Tuhan, kami akan membaca berita firman Tuhan. Mohon tuntunlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh membaca berita firman Tuhan dengan baik dan juga boleh menghidupi serta melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa memasuki pemberitaan firman Tuhan. Amin. Saudara, bagian bacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian. Penulis Matius. Matius pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian saudara bagian bacaan Alkitab kita. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka,
Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari Minggu ini ialah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Nah saudara, apa yang membuat kita tidak bersukacita dalam mengerjakan tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Apa sih yang biasanya membuat kita tidak bersukacita mengerjakan apa yang sebetulnya menjadi tugas, menjadi pekerjaan, menjadi tanggung jawab buat kita? Nah alasannya banyak sebetulnya ya saudara ya, yang bisa kita berikan untuk merespon pertanyaan tersebut. Ya bisa jadi orang mengatakan bahwa ya suasananya nggak nyaman sih. Ya bisa juga orang kemudian misalkan di dalam dunia pekerjaan mengatakan kenapa dia tidak bersukacita mengerjakan tugas atau tanggung jawab atau pekerjaan atas dirinya. Ya karena gaji yang didapatkan nggak sesuai sih dengan tugas pekerjaan yang menumpuk itu. Kalau dalam dunia pekerjaan ya saudara ya. Atau bisa juga kemudian mengatakan atasannya menyebalkan, rekan kerjanya nggak enak. Dan apapun alasannya yang bisa kita kemudian katakan untuk bicara bahwa saya tidak bersukacita dalam mengerjakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan buat kita. Nah, saudara, pernah ada sebuah survei yang diberikan kepada para pekerja tentang apa sih yang membuat mereka itu tidak nyaman di dalam tempat pekerjaan mereka. Nah, sebagian besar dalam survei itu dikatakan bahwa 85% orang mengatakan suasana atau iklim di tempat dia bekerja itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Atau kita sering sebut sebagai iklim yang positif. Suasananya enak nggak? Suasananya menyenangkan nggak? Nah kalau suasananya ini menyenangkan, maka ada orang yang sekalipun dia itu mendapatkan gaji tidak gede-gede amat saudara, tapi kemudian dia bisa merasakan situasi yang nyaman, dan dia tidak berpikir untuk pindah ke tempat yang lain. Tetapi karena situasi yang tidak nyaman, walaupun dia mendapatkan pendapatan yang cukup besar misalkan saudara, maka dia bisa memutuskan untuk pindah ke tempat pekerjaan yang lain. Jadi saudara, memang iklim atau situasi yang positif ini bisa mempengaruhi semangat kita untuk bisa bekerja, semangat kita untuk bisa berkarya. Suasananya itu seperti apa? Karena suasana atau situasi kemudian bisa membawa mood kita, perasaan kita, semangat kita dalam mengerjakan
apa yang seharusnya kita kerjakan. Nah, kalau kita bicara tentang tanggung jawab, saudara, artinya memang ini sesuatu panggilan yang perlu kita lakukan. Demikian juga berkarya atau bekerja. Sehingga saudara, penting bagi kita untuk membentuk suasana, baik di rumah, lalu juga kemudian di tempat kita bekerja, misalkan di luar rumah, begitu ya, untuk bisa membentuk suasana bersama dengan rekan kerja kita, suasana iklim yang positif. Ini sama halnya ketika bicara tentang pelayanan, saudara. Penting untuk kita untuk membentuk situasi, suasana, iklim yang positif dalam pelayanan kita. Nah, kalau di dalam kehidupan dunia kerja, saudara, maka ada istilah yang disebut sebagai work-life balance. Bahwa orang itu membutuhkan bukan hanya kerja terus, cari uang terus, dari pagi sampai malam, capek, tapi juga perlu waktu untuk me time, perlu waktu untuk istirahat. Sebelum pandemi ini kan perlu waktu untuk berlibur. Ada work-life balance. Sehingga dia bisa kemudian mengurangi tekanan-tekanan yang biasa dia dapatkan ketika dia melakukan kehidupan rutinitas sebelumnya. Maka itu kan saudara, kita sering mendengar ya, oh saya mau refreshing dulu. Ada orang yang rela misalkan bekerja selama sekian tahun itu menabung, dan ketika tabungannya sudah cukup, jumlahnya juga nggak sedikit, saudara. Lalu kemudian tabungannya ini dipakai untuk jalan-jalan, traveling misalkan. Ada orang lain yang melihat itu, aduh sayang banget kalau duitnya dipakai seperti itu. Tetapi bagi orang yang sudah cukup besar tekanan dalam pekerjaannya, dia butuh refresh, butuh disegarkan kembali. Ini yang disebut sebagai work-life balance. Nah, di dalam kehidupan kita, keimanan kita juga sama, saudara. Kita juga butuh keseimbangan, baik ketika kita bekerja, baik ketika kita ingin melakukan me time kita, dan terlebih juga pemeliharaan iman kita. Ini sesuatu yang harus berjalan seimbang. Oleh karena itu ada sebuah tulisan, ada sebuah quote yang mengatakan demikian. Don't confuse having a career with having a life. Jadi jangan bingung kemudian untuk memilih karir atau memilih kehidupan. Saudara, ada orang yang fokusnya kan ke karir aja ya. Jadi fokusnya itu dia berhasil terus di karirnya terus. Jadi ngejarnya karir terus. Pokoknya mengabaikan deh relasi dengan orang lain, relasi dengan keluarga. Pokoknya yang penting itu kerja gitu ya. Jadi itu yang terus dipikirkan dan dilakukan. Tapi saudara, memang ya kita harus bisa menyeimbangkan itu di dalam kehidupan kita. Nah, ada quote lain yang mengatakan demikian. Ini bagus nih quote-nya nih, saudara ya. If you want to change the world, go home and love your family. Jadi kalau kita ingin berpikir bisa merubah dunia, itu caranya sebenarnya bisa kita lakukan sesimpel dan sesederhana mungkin. Kita pulang ke rumah lalu cintai keluarga kita. Jangan pernah kita berpikir untuk mencintai orang, melakukan kebaikan di luar sana. Kalau orang terdekat di dalam kehidupan keluarga kita sendiri, saudara, itu tidak bisa kita cintai. Jadi penting bagi kita kemudian juga untuk punya rasa kasih dan cinta yang boleh dinyatakan ini, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita ketika bicara bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Lalu bagaimanakah kalau kita bicara melayani Tuhan? Dapatkah kemudian kita bekerja melayani Tuhan dengan sukacita? Terutama kalau kita tadi bersama lihat ya saudara ya, iklim itu sangat penting. Gimana saya bisa bersuka cita kalau saya ketemu dengan orang yang saya nggak suka? Dalam melakukan pelayanan di gereja, saudara, bisakah terjadi perselisihan? Sangat-sangat bisa. Sejarah gereja udah membuktikan ini. Perpecahan, gereja ribut dikit bikin baru. Di mana ada komplek baru, di situ juga biasanya ada gereja-gereja muncul yang jumlahnya itu bisa nggak banyak anggotanya sebenarnya. Sekian orang bikin gereja dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa bekerja untuk Tuhan dengan sukacita? Kalau dalam dunia pekerjaan di dunia itu ada istilah pensiun. Sehingga pertanyaan saudara, kalau kita melayani Tuhan, adakah masa pensiun kita? Oh, aku pensiun melayani, kenapa? Oh, tahun pelayananku sudah selesai kok sebagai bagian struktur badan pelayanan, sebagai penatua misalkan dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah ada kata pensiun dalam melayani Tuhan. Dalam kehidupan kita, saudara, kita ini memang dipakai dan dipercaya Tuhan untuk senantiasa melayaninya. Jadi tidak pernah ada kata pensiun dalam kita melayani Tuhan.
kita mengakhiri pelayanan kita kepada Tuhan dan kepada sesama adalah ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Kalau bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ini menceritakan seorang tuan rumah, seorang yang memiliki kebun anggur. Nah, saudara, kita lihat dulu sejarahnya ya. Kebun anggur adalah sebuah bisnis yang paling populer di zaman Yesus, yang punya income dan interest yang sangat bagus sekali. Sehingga si tuan rumah ini boleh dikatakan dalam perumpamaan ini adalah orang yang punya harta yang luar biasa banyak besarnya. Dan dia adalah seseorang yang punya bisnis yang baik. Kenapa? Dia bisa mempekerjakan orang dengan mudahnya. Dalam perumpamaan ini ya. Anggur adalah minuman yang dipakai di dalam keseharian orang Yahudi. Dipakai dalam acara-acara, dalam pesta, dalam perjamuan makan dan minum. Ini adalah sesuatu yang sangat wajib hukumnya. Anggur itu harus disediakan. Dan kita sama-sama tahu, ibu bapak saudara, anggur semakin tua semakin bagus dan semakin baik. Dan harganya pun bisa jadi semakin mahal. Dalam kemurahan hatinya ini katanya, maka dia memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang sedang nganggur, yang sedang tidak bekerja, yang sedang tidak ngapa-ngapain. Ketika ditemukan ada seseorang yang tidak bekerja pada pukul 9 pagi, maka diberikan pekerjaan. Demikian juga ketika pukul 12, lalu pukul 3 dan pukul 5 sore menjelang malam hari. Dan di dalam memberikan pekerjaan ini katanya setiap orang ini diberikan masing-masing upahan 1 dinar. Upah minimum kerja yang saat itu umum berlaku. Jadi ini upah enggak kekurangan, enggak juga kelebihan, tetapi sesuai dengan aturan-aturan yang dulu berlaku. Bahwa seseorang pekerja atau buruh saat itu dibayar seharga 1 dinar. Dan itu sudah diberikan. Nah saudara, ketika malam tiba lalu dibagikanlah upahannya. Dimulai dari yang paling terakhir bekerja, yang mulai bekerja pukul 5. Dan dibayar seharga 1 dinar. Yang bekerja pukul 9 paling awal, yang bekerja pukul 12, pukul 3, iri hati. Kok yang baru belakangan ini dibayar dengan harga yang sama? Kami rugi dong, kami capek bekerjanya dari pagi. Kenapa si tuan rumah melakukan itu? Nah saudara, pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Teks ini bukan hanya bicara tentang pesan yang ingin mengatakan orang yang tidak bekerja kemudian dipekerjakan. Tapi teks ini pertama ingin bicara kesempatan saudara. Bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan, apakah itu dilakukan dan dikerjakan dengan baik atau tidak. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerja yang mulai pukul 9, pekerja yang mulai pukul 12, pekerja yang mulai pukul 3, dan yang pukul 5, itu akan menerima bayaran kalau dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara, ini adalah bentuk keadilan dari si tuan rumah. Karena orang yang datangnya belakangan, pukul 5, tapi dia bisa menyelesaikan pekerjaan. Sehingga dia menerima upahan. Ini maksud cerita atau perumpamaan daripada Tuhan Yesus. Dia bukan dipekerjakan lalu kemudian nganggur santai-santai, dia tidak. Dia malah mempergunakan waktu yang pendek itu sebelum malam hari dengan bekerja dengan sangat baik. Artinya apa? Kalau kita lihat teks ini, orang yang paling menggunakan kesempatan itu paling baik, ya yang bekerja pukul 5. Yang mulai bekerja pukul 5. Kenapa? Waktunya sangat pendek, pekerjaannya tapi banyak, dia bisa mengerjakan itu. Jadi kesempatan yang diberikan tidak dibuang dengan sia-sia. Nah saudara, kesempatan yang Tuhan kasih di dalam hidup kita juga harus kita pakai dengan sebaik mungkin. Yang kedua, ini bicara tentang kepercayaan, akuntabilitas. Sekali lagi, orang yang bekerja pukul 5 ini ternyata bisa dipercaya. Waktunya pendek, tapi dia bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Sehingga dia mendapatkan sesuai dengan apa yang bisa dia kerjakan. Kepercayaan yang diberikan itu tidak disia-siakan. Saudara, kalau kita ini bisa dipercaya, maka akan datang kepercayaan-kepercayaan baru loh di dalam kehidupan kita.
Tapi kalau kita merusak kepercayaan yang diberikan untuk kita, maka kita nggak akan lagi dipercaya sama orang. Tapi kalau kita tidak merusak kepercayaan itu, kita bertanggung jawab, kita bukan hanya dipercaya sama orang lain, tapi juga dipercaya oleh Tuhan. Pekerjaan kita jadi makin baik. Kenapa? Karena selama kita dipercaya, kita mengerjakannya itu dengan baik. Nah saudara, ini yang dikatakan oleh si tuan rumah dalam ayat ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Ini adalah kehendak bebasnya. Kenapa? Karena dia yang tahu setiap orang bekerjanya itu dengan cara seperti apa. Karena pekerja di kebun anggur ini kan tidak memperhatikan pekerjaan yang lain. Kebun anggurnya ini luas sekali. Tapi si tuan rumah ini tahu. Dan dia kemudian memberikan upahan yang sama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh tidak layak buat kita kemudian punya keirian hati melihat sesuatu yang didapatkan oleh orang lain. Kenapa? Karena Tuhan yang sebetulnya paling tahu atas apa yang kita kerjakan. Dan sekali lagi saudara, kalau kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar deh buat hidup kita. Jadi kalau kita melakukan tugas pekerjaan kita, lakukan dengan sebaik mungkin, lakukan dengan seoptimal mungkin, penuh syukur, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal baru lagi terus di dalam kehidupan kita. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup di dunia ini, mari kita senantiasa belajar untuk boleh melayani Tuhan. Tidak pernah ada kata pensiun dalam melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan terus dengan cara apapun. Di dalam kehidupan bergereja, di dalam keseharian kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Mari saudara, kita bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Karena Tuhan sudah mempercayakan kehidupan bagi kita. Selamat menjalani kehidupan dengan mengambil kesempatan dan melakukan kehidupan ini dengan merespon kepercayaan yang diberikan juga dengan baik. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Dengan mengingat janji baptis kita, marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kami boleh beribadah sekalipun kami masih beribadah di kediaman kami masing-masing. Kami terus berdoa untuk situasi yang bersama kami hadapi saat ini. Tuhan yang sungguh tahu bahwa kami sungguh rindu, kami boleh berjumpa, kami boleh melakukan aktivitas seperti sedia kalanya. Tetapi kami juga tahu ya Tuhan, bahwa pandemi yang kami hadapi ini tentu harus disertai dengan tanggung jawab kami dalam menjalani kehidupan, yakni mengikuti protokol kesehatan dan juga melakukan disiplin diri. Ya Tuhan, kami terus berdoa sehingga situasi ini boleh kami hadapi dan lewati dengan baik. Berdoa untuk setiap tenaga kesehatan, tenaga medis yang terus berjuang menghadapi, melayani dalam pandemi ini,
berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Demikian juga pemerintah di dalam mereka mengambil kebijakan, berikanlah hikmat senantiasa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja di berbagai tempat, di dalam situasi seperti saat ini yang terus beradaptasi. Berdoa juga bagi setiap anak-anak yang bersekolah, yang menyesuaikan diri dengan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang bekerja, setiap mereka yang bergumul di dalam kehidupan keluarga, setiap mereka yang kemudian saat ini bergumul atas pekerjaan dan mencari pekerjaan. Tuhan yang boleh tolong supaya pengasihan daripada Tuhan menguatkan mereka. Dan pada waktunya dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, Tuhan boleh mempercayakan. Ya Allah, kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu GKI Harapan Jaya. Mungkin ada mereka yang bergumul dalam kelemahan tubuh ataupun sakit. Allah Bapa tolong kuatkan mereka. Demikian juga keluarga yang mendampingi. Kami juga berdoa ya Kristus di dalam kehidupan pelayanan umat-Mu di tempat ini. Tuhan boleh menolong sehingga pengasihan Tuhan boleh menopang di dalam pelayanan jemaat-Mu di tempat kami. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga dewasa muda, keluarga dewasa senior, sampai para orang tua terkasih kami, para senior, para lansia. Biarlah di dalam setiap pergumulan kami boleh senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dalam sukacita juga ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap saudara yang berulang tahun selama 1 pekan ini. Sukacita daripada Tuhan berikanlah kepada mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah setiap kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, boleh kami lakukan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening di bawah ini. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan pada 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Mari kita mengucap syukur dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami atas segala rahmat dan berkat yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami.
Terimalah persembahan ini menjadi persembahan yang harum, dan pakailah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami pun rindu senantiasa mengucap syukur dan mempersembahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami sungguh memancarkan Kristus yang menjadi pusat kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan dengan senantiasa bersukacita di dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Marilah kini bersama kita menyanyikan mercusuar kasih Bapa. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian hari Minggu ini telah selesai. Kiranya saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat terus bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil saat teduh pribadi.